Tiga. Halo, ini dengan Bucek. Saat ini saya berada di Biak dan ternyata di Biak ada anak-anak muda kita yang punya potensi, yang punya hati untuk Untuk memikirkan tentang Indonesia dan terutama tentang Biak. Ya, namanya siapa lagi? Perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ever Christian. Saya dari Partai Golkar. Kebetulan anggota Dewan 2019. Puji Tuhan terpilih lagi di 2024 sampai 2009. Jadi kamu udah dari tahun 2019 ya? Iya. Umur berapa waktu itu terpilihnya? Sekitar umur 27 tahun. Wah, keren, 27 tahun menjadi anggota dewan. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa mulainya kayak gitu gimana? Dari papa atau gimana? Kok bisa tertarik? Maksudnya gimana? Iya, kalau dari awalnya memang saya tidak terlalu tertarik untuk ikut politik ya. Karena kita biasa baca buku itu, biasa ada satu buku dia bilang kita jangan mencampurkan politik dengan pekerjaan. Jadi kalau waktu itu saya kerja saja. Ya. Saya waktu itu disuruh bantu untuk di Honda, ya sudah kita kerja saja. Jadi kamu Cuma memang saya dealer Honda iya, di dealer Biak. Honda di Biak. Cuma memang saya orangnya suka ada bansos, gitu saya suka. Jadi kita biasa bikin program, setiap penjualan motor itu kita ada sisihkan mungkin 50.000, 100.000 untuk bantuan. Terus kebetulan di 2019 itu Partai Golkar butuh anak-anak muda. Ya. Jadi di dapil kota ini harus ada anak muda yang perwakilan. Ya. Ada milenialnya. Nah, makanya saya coba-coba ikut masuk, ya puji Tuhan terpilih. Gitu ya. Tapi memang awalnya kita memang dari suka berbagi dengan masyarakat gitu. Oh, jadi mulai awalnya tuh dari di situ. Iya, cuma kan kita sebagai pengusaha itu kan bantuannya terbatas. Iya. Kalau kita jual motor 60 kan kali 50.000 cuma 3 juta. Iya. Itu sedikit sekali. Tapi kalau kita jadi anggota dewan, kita bisa sumbang sampai miliaran. Begitu. Kenapa? Memang ada dana dari pemerintah pusat atau dari partai yang Tidak, kan kita memang di DPR itu ada dana reses. apa namanya? Dana reses. Dana hearing dialog. Oke. Terus Ada kita dari gaji juga. Jadi itu yang biasanya kita kadang pertemuan, kita dibayarin untuk pertemuan dengan masyarakat, untuk sediain makanan, minuman, untuk mungkin jawab mereka punya aspirasi sedikit. jadi dari situ ada dananya itu yang kamu pakai untuk ini misalnya. So far, Jadi contoh ya dari reses hearing itu mungkin ada sekitar 1.000 pompa air yang kita sudah salurkan ke masyarakat. Jadi di mana ada masyarakat yang butuh bantuan air, ya kita cari, misalnya ada 6 keluarga di situ yang belum ada air, ada sumur, tidak ada pompa, ya sini kita pasang pompa. Jadi dipakai bersama di situ. luar biasa ya. Tidak ada seperti kayak gitu ya. Ya. So far setelah kamu dari tahun 2019 2024, kira-kira apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Biak selama ini? Ya, kita banyak kekurangan sih jujur. Kita dari segi pendidikan juga masih kurang. Ada beberapa tempat yang 3 kelas 1 guru. 3 kelas 1 guru. Iya. Jadi gurunya pindah-pindah gitu. Jadi gurunya nggak tahu ajar kelas 1 terus pindah kelas 2 terus pindah lagi kelas 3. Gitu ya. Oke. Jadi di Biak ini banyak kekurangan guru. Banyak kekurangan dari infrastruktur juga, fasilitas sekolah. Terus kita juga yang kita mau dorong untuk program ini, tapi ini kita masih bicarakan dengan calon bupati. Iya. Nanti kita mau program itu pendidikan gratis. Karena kita merasa, saya banyak pertemuan dengan masyarakat, mereka mengatakan bahwa apakah pendidikan ini cuma untuk orang kaya. Oh, begitu. Karena mau masuk SD sudah jutaan. Bukannya sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu free? Tidak. Tidak. Di desa saya tidak free. Tidak. SMP negeri tidak free. Tidak. Oh,
Saya pernah satu kali bayar untuk biaya sekolah mereka ya, waktu itu habis sekitar 30-an juta ya. Itu sekitar berapa anak ya, sekitar 20-an anak ya. Kita tidak bisa bantu semua ya, kita bantu 1 juta, sisanya mereka cari ada sekitar, mereka harus bayar sekitar 2.500.000 ya. Itu 2 tahun lalu, kita tahu sekarang sudah naik berapa. Oh gitu. Rata-rata kayak SMK itu 3,5 juta. Oh, oke. Nah, saya kebetulan di Amerika ini, saya ada dengar waktu itu ada beberapa anggota DPR datang ke Amerika, DPR pusat ya. Saya dengar ada katanya mau bangun satelit, entah bagaimana di Pulau Biak, terus kemudian the research is dari Rusia kalau nggak salah, peluncur satelit apa. Kamu ada dengar nggak? Oh iya ada. Bisa ceritakan sedikit itu gimana? Iya, yang saya tahu ya Ya, yang kamu tahu gimana? Ya, itu proyek dari Elon Musk ya. Iya. Yang SpaceX itu kan mau bangun di daerah Biak Utara. Oh, itu. Biak Utara sini. Iya. Terus? Cuma memang program strategi nasional itu kan syarat utamanya harus memenuhi 2. Apa itu? Yang pertama ada analisa dampak lingkungan. Oke, AMDAL-nya, of course. Yang kedua itu harus tanahnya clean and clear. Iya, tidak ada sengketa. Jadi itu yang paling penting. Oke. Nah, saya pikir kalau analisa dampak lingkungan mereka sudah ada surveinya. Ya. Cuma yang kedua yang masalah tanah. Sama kita ada beberapa proyek juga, program nasional juga yang tidak bisa dijalankan karena tanahnya itu harus sudah beres. Jadi pemerintah pusat itu tidak mau tahu masalah tanah, pokoknya harus sudah beres dulu dari mereka. Jadi itu sebenarnya terkendala dari. Jadi hanya terkendala dari masalah ini, tanah adat apa. Tapi itu ya kalau tidak clean and clear ya tidak bisa dibangun. Sayang sekali ya, sebab itu adalah potensi yang sangat besar. Ya. Sebab kalau Biak menjadi tempat peluncuran itu besar sekali, itu akan membawa banyak juga turis juga datang ke sini. Iya itu. Aduh. Saya berharap nanti kalau masyarakat adat yang tanahnya kebetulan ada di sini cukup fleksibel lah, jangan sampai itu ditahan, sayang sekali. Gara-gara hal itu potensi Biak, saya lihat mereka sempat bicarakan di Amerika gitu. Kita sempat lihat, saya sempat ikuti, cuma saya nggak tahu bagaimana sampai kelanjutannya. Kira-kira kenapa, apa yang sebabnya mereka pilih di daerah itu? Itu kan sebenarnya dari dulu sudah disiapkan tempat itu. Jadi sudah sesuai koordinatnya mungkin. Dan tanah itu sebenarnya sudah dari awalnya sudah ada pembelian tanah di situ. Jadi memang sebenarnya dari 8 itu sudah siapkan tempat itu untuk strateginya, tempat peluncuran satelit itu. Nah, yang terakhir ini kemarin di pemilihan, kamu terpilih ya, selamat dulu. Saya dengar paling tinggi suaranya. Berapa suara? 1.100. Itu paling tinggi ya, paling tinggi ya. Di antara semua partai. Paling tinggi di Dapil 1. Dapil 1 itu dia kota. Oh gitu, siapa? Kamu? Maksudnya saya yang Kamu? kalau di Dapil 1. Kamu di dia kota? Iya. Dapil 1. Memangnya ini semua suara itu ada berapa suara sih sebenarnya dari dia? Berapa dapil? Enggak, maksudnya total ini berapa suara yang diperbutkan? Ada sekitar 7. Berapa Kalau penduduknya? penduduk dia kan sekitar 100-500. 100 apa? 1.500. 100, oh sekitar 100.000. Cuma yang pilih kemarin cuma 73.000. 73%. 73.000. 73.000. Itu seluruh Biak. 73.000 itu consider adult, orang dewasa, Iya, dan bisa memilih. betul. Terus surat suara yang masuk berapa persen? Surat-suara yang masuk itu 73.000. Ya. Itu masuk semua. Masuk. Maksudnya kalau untuk Dapil 1 kan contoh Golkar itu sekitar 1.600. Oh gitu ya. Gitu. Nanti
total itu pokoknya jumlah keseluruhan suara, perolehan suara itu semua seluruh partai Seluruh partai 73.000. Nah, Golkar dapat berapa suara? Nomor urutan berapa? Paling Saya sebenarnya nomor suaranya individual paling tinggi, Iya. tapi untuk perolehan kumulatif itu nomor 5. Golkar. Nah, Iya? maksudnya di dapil 1 kita nomor 5 sih. Paling tinggi apa di sini? Paling PDIP. tinggi PDIP. Tapi untuk kita punya perolehan kursi, kita wakil ketua 1. Jadi kita tertinggi kedua. Nah, Ada kursi. kamu kan sebagai pemuda yang itu ya, kamu bagaimana cara kamu merekrut anak-anak muda untuk gabung di Golkar? Di partai kamu? Ya kita biasanya banyak support kegiatan-kegiatan pemuda sih. Jadi saya tuh ya dari awal selalu support komunitas-komunitas motor yang anak-anak muda sampai sekarang terakhir ini KMB, komunitas motor Biak. Ada Itu seluruh motor besar. Ya motor besar, motor apa saja bisa masuk gabung. Terus kebanyakan Ya, di situ. Kebanyakan kita support kegiatan sih. Kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan-kegiatan pemuda. Saya kebetulan punya kemenakan nih, putra. Saya titip dia akan bisa bantu untuk kamu ya, untuk bantu support di partai Golkar. Jadi teman-teman, inilah sedikit cerita oleh-oleh dari Biak. Ini adalah bukan tempat kelahiran saya tidak lagi di Biak, tapi saya besar di Biak ya. Saya SD, SMP, SMA ya. Banyak orang-orang mengira saya besar atau di Singapura. Enggak, saya bukan Singapura. Saya juga bukan di mana Jakarta, tidak. Saya di Biak ya, SD, SMP, SMA di Biak. Dan tentu karena itu saya mempunyai perhatian lebih besar pada tempat sini. Dan saya senang bahwa ada anak-anak muda seperti kamu yang maju dan mau memperhatikan ya. Saya dengar ada gerakan AMPI ya, Angkatan Muda Golkar. Terus kemudian Angkatan Muda apa namanya? Angkatan Muda Partai Golkar, AMPG. AMPG. Oke, terima kasih.